para ulama. Al-ins dan al-jin, menariknya, dua kata yang memiliki makna paradoks atau berlawanan. Secara bahasa, ins bisa berarti sesuatu yang tampak, makna pertama. Sedangkan jin sesuatu yang tersembunyi. Kalau saya berikan teman-teman rumus cepat ya dalam bahasa Arab, setiap ada kalimat yang di dalamnya diawali dengan kata jim, kemudian nun, apapun huruf setelahnya, itu umumnya bermakna sesuatu yang tersembunyi. Contoh, janin, ya, janin. Kalau kita tuliskan jim, nun, ya, nun. Janin. Awalnya jim, kemudian nun. Kenapa janin disebut dengan janin? Karena ia tersembunyi, ya, tak nampak, berada dalam rahim ibunda yang tengah mengandung itu. Surga, ya, disebutkan diksinya dalam Al-Quran dengan kata jannah. Perhatikan baik-baik, jannatun, jim, nun, setelahnya tak marbutah. Kenapa jannah disebut dengan jannah, surga disampaikan dengan jannah? Karena sekarang belum tampak dalam pandangan kita. Jin disebut dengan jin karena memang sifat penciptaannya, dia diciptakan dalam keadaan yang tersembunyi, tak nampak dalam pandangan kita. Berbeda dengan manusia. Ketika dipasangkan dengan kalimat jin, maka diksi yang disampaikan oleh Allah menggunakan kata ins, yang diantara maknanya sesuatu yang tampak, terlihat sosoknya. Karena itu tidak ditemukan ada bayi terlahir, tangisan terdengar, tapi wujudnya nggak ada. Tapi dicari, wujudnya nggak ada, itu mustahil. Pasti terlihat, pasti tampak, ada wujudnya. Maka sebagian ulama kemudian menyampaikan satu pendalaman yang sangat luar biasa, memberikan kesan bahwa fitrah manusia itu pasti akan tampak dalam kehidupannya, terlihat, muncul. Nah, sebaliknya jin tidak tampak, tersembunyi. Nah, makna terbaliknya, jika ada jin di sini melakukan penampakan misalnya, ini menunjukkan jin sedang keluar dari fitrahnya. Ini menunjukkan jin sedang punya masalah. Ya, jadi jin menampakkan saja itu sudah bermasalah, apalagi manusia yang cari-cari penampakan jin. Pun demikian sebaliknya, manusia itu biasa tampak. Ya, keluar rumah tampak, masuk rumah tampak, datang ke kantor terlihat, keluar kantor terlihat. Sebaliknya, jika ada manusia yang senang sembunyi-sembunyi, masuk ke rumah sembunyi-sembunyi, masuk kantor sembunyi-sembunyi, pulang kantor sembunyi-sembunyi, masuk masjid sembunyi-sembunyi. Ini menunjukkan dia sama dengan bukan sama dengan jin. Awas, jangan tebak-tebakan. Sama dengan sedang keluar dari fitrahnya. Secara singkat, dia sedang punya persoalan. Satu. Baik. Dua, kita bahas kebahasannya dulu, teman-teman sekalian. Dua, ins itu bisa berarti sosok yang lembut. Dari kata al-anas, anisah, al-uns, sesuatu yang lembut, ramah. Lembut, ramah, baik. Sebaliknya jin punya bawaan makna yang kasar, sulit diatur, urakan, kasar. Karena itu tidak pernah kita mendengar misalnya ada jin melakukan penampakan tiba-tiba menjadi lembut. Dia mengatakan misalnya, permisi Ustaz, bolehkah saya ikut ta'lim? Mustahil. Jin fitrahnya tidak ada kelembutan. Karena itu sekalipun ia masuk ke dalam tubuh seorang manusia, pasti tidak akan berubah menjadi lembut. Kalau tidak mengacau dengan tindakannya, mungkin dia akan meracau dengan kata-katanya. Namun sebaliknya, manusia, al-ins, ketika diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, fitrahnya berlawanan dengan karakter jin. Bila jin itu kasar, manusia itu lembut. Manusia itu ramah. Dan dengan kelembutan ini, Allah bahkan memberikan informasi yang sangat indah, menunjuk pada karakternya, sifatnya, ya, tampilan etisnya, normanya. Di Quran surah ke-17 itu, ayat ke-70. Walaqad karramna bani Adam.
Sungguh kami telah muliakan, ya. Karoma yakrumu, ya, karim, karamah itu menunjuk pada kemuliaan, sifat dan sikap. Ya, karena itu kalau ada orang baik tuturnya, baik pandangannya, baik kemudian sikapnya, maka orang Arab mengatakan Masya Allah, huwa rajulun karim. Dia orang yang sangat mulia. Dia orang yang sangat baik. Nah, manusia disebut oleh Allah bawaannya itu baik. Ya, karena itu ketika seorang manusia berbuat yang tidak baik, fitrahnya akan menolak. Kalau Anda mau tes, silakan. Orang yang tidak pernah berdusta, kemudian dia mencoba untuk berbohong. Ketika lisannya berkata yang tak baik, hatinya pasti akan menolak. Itu tidak benar. Ya, pun demikian, ketika lisan berkata kasar, padahal sebelumnya Anda tidak terbiasa mengucapkannya, tak punya kosakata yang buruk itu, begitu lisan mengucapkan, hatinya pasti akan mengingkari. Kenapa? Karena fitrah manusia jauh dari kekasaran. Fitrah manusia jauh dari sifat-sifat yang buruk mencekam. Fitrahnya lembut dan ramah. Karena itulah penting kita kembali pada pedoman Al-Quran. Ketika mengajarkan bagaimana kita bersikap, maka Allah membimbing kita dan mencegah dari hal-hal yang bisa mengeluarkan kita dari fitrah kemanusiaan. Contoh, Quran surah ke-49 ayat 11-12 itu. Bagaimana Allah meminta kita menjaga lisan supaya tetap dalam keramahan, kebaikan, kelembutan itu. Ya ayyuhalladzina amanu. Hei orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, la yashar qaumin qaum. Jangan saling mencela. Karena mencela itu kasar. Mencela itu buruk, ya. Sebetulnya cukup jadi manusia saja lembut. Jadi kalau ada orang yang terbiasa mencela, kata-katanya kasar, jorok, maka patut dipertanyakan kemanusiaannya. Apalagi kemudian dia mengaku beriman. Ya, la yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan gibah, jangan gosipkan orang. Ya, jangan bicarakan keburukan-keburukannya karena engkau itu makhluk lembut, kau makhluk baik. Kalau ada kegiatan yang spesifik hanya menyoal orang lain, ini menunjukkan ada fitrah kemanusiaan yang sedang bergeser dari relnya. Apalagi jika itu